Nikita Mirzani dikabarkan bakal menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys di Polda Metro Jaya pada Senin 24 Februari 2025. Jadwal pemeriksaan ini sejatinya Nikita Mirzani sendiri yang mengkonfirmasi lewat siaran live-nya. Namun Nikita Mirzani memilih menjalani syuting. Dia meminta awak media tidak menunggunya hadir di Polda Metro Jaya. Dia mengatakan syuting kali ini sudah dijadwalkan sejak Januari 2025. Sehingga tidak bisa diubah. Nikita Mirzani mengaku ingin cepat pemeriksaan agar kasus ini disidangkan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan asistennya Maili Saputra ditetapkan tersangka setelah menerima transferan 4 miliar rupiah dari Reza Gladys yang menawarkan uang itu lantaran tidak ingin produknya direview. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini dulu gembar-gembornya begini nih, katanya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar kita harus taat peraturan, harus kooperatif. Itu betul, tapi sekarang mana? Mana kau kooperatif nggak kau? Jangan memberikan contoh yang tidak baik kau. Pinter ngomongnya doang, tapi enggak pembuktiannya. Mana? Buktikan dong, buktikan kooperatifnya. Kamu harus taat peraturan, kamu harus kooperatif sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Jangan memberikan contoh yang tidak baik, jangan memberikan contoh yang tidak baik gitu. Ini segala wartawan juga kena prank semuanya kan, di pranknya semua wartawan. Capek orang di sana nungguin sampai kelaparan, sampai aus dari subuh berangkat kan nungguin kau yang katanya mau menghibaskan rambutnya di depan kamera. Mana, di mana letaknya? Kan ini kepada Bapak Kepolisian yang terhormat, Pak, saya mohon dijemput paksa aja, Pak, biar masalahnya cepat terselesaikan, biar tidak jadi huru-hara terus, Pak. Saya mohon segera dijemput paksa. Pihak Reza Gladys keberatan Nikita Mirzani dan Mail yang hanya dijadikan tersangka kasus pemerasan. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra kini resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dokter kecantikan Reza Gladys. Keduanya dikenakan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Lalu mereka pun dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ancaman maksimal 9 tahun. Selain itu, Nikita dan Mail juga dijerat pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Terkait penetapan Nikita Mirzani dan sang asisten sebagai tersangka turut ditanggapi oleh kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sebir. Julianus pun merasa keberatan Nikita Mirzani dan Mail yang hanya dijadikan tersangka dalam kasus pemerasan ini. Menurut Julianus, ada 4 peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ia lantas menyinggung pemeran utama dalam kasus ini, yakni dokter berinisial O. Sebenarnya ada 4 peristiwa hukum, terang Julianus, dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Selasa 25 Februari 2025. 1 tertanggal 27 Oktober. Ini peran utamanya Dr. U. Kemudian pada peristiwa 13 November terlibatnya tersangka IM. Kemudian pada peristiwa tanggal 14 November terjadinya transaksi dan pemberian. Dan pada peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Hal itu membuat kuasa hukum keberatan karena polisi hanya menetapkan 2 tersangka dalam kasus pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Pihak Dr. Reza Gladys keberatan jika hanya NM dan IM yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal ada 4 peristiwa hukum yang melibatkan 2 orang lainnya. Mari kita bahas. Pihak kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys menuturkan bahwa ada 4 peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Dia juga menyinggung pemeran utama dalam kasus ini adalah dokter berinisial O. Yang ke-1, pemeran utamanya Dr. O tertanggal 27 Oktober. Kemudian 13 November terlibatlah tersangka IM. Pada tanggal 14 November baru terjadi transaksi pemberian. Dan yang keempat, peristiwa pada tanggal
tanggal 27 November terkait dengan terlibatnya Dr. S. Dan ini menjadi tanda tanya besar bagi pihak publik yang benar-benar mengikuti kasus ini dari awal. Kemana Dr. O dan Dr. S? Mari sama-sama kita kawal kasus ini supaya semua pihak yang terlibat itu bisa diusut sampai tuntas. Jadi memang dari Dr. O itu handphonenya merupakan alat bukti yang sudah ditahan dan disita oleh penyidik. Namun sehari sesudahnya Dr. O memohon untuk diberikan hak pinjam pakai dan oleh kepolisian dikabulkan. Makanya kemarin ada yang panik dan mendatangi kantor polisi Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan mengapa barang bukti dari Dr. O itu bisa diambil sementara yang lain tidak bisa. Ini juga menjadi tanda tanya besar dari publik kepada pihak kepolisian karena itu merupakan salah satu upaya bentuk penghilangan barang bukti nggak sih Pak Polisi? Tolong correct me if I'm wrong. Jika baru 1 hari disita kemudian besoknya dipinjam dan dipakai, apakah itu salah satu bentuk penghilangan barang bukti karena kita tidak pernah tahu akan ada percakapan apa lagi di dalam situ, akan ada deal-dealan apa lagi yang ada terjadi di dalam handphone tersebut. Karena menurut pengacara dan kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys, itu merupakan peran utamanya ada di Dr. O. Sehingga ini menimbulkan kekecewaan dari pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys bahwa seharusnya ada 4 tersangka nih, bukan hanya 2 aja. Gimana menurut kalian? Jadi kawal kasus ini jangan sampai ada yang lepas. Kalau memang harus ada 4 tersangka, maka ayo kita tag ramai-ramai pihak Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Kita percaya Bapak Polisi akan tetap tegak lurus dengan hukum. Akan diberi keadilan bagi semuanya. Equality before the law. Menanggapi tentang kasus pemerasan, kita ikutin aja proses hukumnya. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat Indonesia, kalau yang cerdas ya, jangan mau masyarakat Indonesia dibilang SDM rendah. Karena gue yakin kita sekarang udah makin cerdas dan makin pinter buat melihat duduk suatu perkara. Ya orang gila mana coba yang mau ngasih 4M kalau nggak ada udang di balik pakuan. Kalau nggak ada apa-apa, dia nggak perlu takut untuk direview ataupun diapa-apain. Dia akan melaporkan tentang pemerasan itu tanpa harus dia memberikan sejumlah uang itu. Bayangin, 4M guys. Gue nggak mau lah, biarpun duit gue banyak, kalau dimintain 4M, nggak mau lah. Apalagi dengan ancaman nanti di ini, nanti di itu. Ngapain gue takut kalau nggak ada masalah di produk gue ya. Jadi intinya kita bisa menilai sendirilah siapa ini yang pemain dan playing victim. Logikanya ya, dia mau ngasih 4M, tapi dia yang ngejar-ngejar dan hubungin duluan. Itu gimana tuh? Dan ada lagi nih, katanya dia ngasih uangnya juga karena dia ingin menjaga mental keluarga, anak dan suaminya. Makanya dia ngasih tuh, takut dihujat dan di review. Lah, lu dari dulu udah dihujat, malah lu kontenin tuh hujatannya, di komen-komenannya itu lu kontenin tuh. Mental siapa lu jaga? Alasan lu, aduh. Dan lu alasan lagi apa? 3 bulan terakhir istri saya menangis memikirkan hal itu. Bukan menangis memikirkan masalah itu, menangis mikirin elu selingkuh, dongok. Lucu memang playing victim.